Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ma'arik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam hadis Imam Bukhari ada satu hadis, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantazir sa'ah. Apabila suatu urusan diserahkan, diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran, hari kiamat atau kerusakan. Sama dengan ilmu apa saja, bidang apa saja, ranah apa saja, lini mana saja, ilmu zikir juga begitu. Apabila suatu zawiyah zikir, ribat zikir, surau zikir, pesantren zikir, diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kerusakan. Rusak bisa dari luar, tuduhan dari luar, serangan dari luar, bisa dari dalam. Perseteruan antara orang yang merasa berhak, perseteruan pada orang-orang yang kemudian tidak senang, perseteruan dari orang-orang yang kemudian ingin membatalkan, dan segala macamnya. Dan ini sudah terjadi dari masa ke masa. Maka sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, apabila kita ingin membuat komunitas zikir, maka harus ada spirit yang berzikir di sana. Ingin membangun zawiyah, membangun pesantren, membangun ribat, membangun surau, bukan bangunanlah yang paling inti. Yang paling inti adalah sosok yang berzikir. Itulah sebenarnya hakikat dari zawiyah, ribat, hakikat daripada pesantren zikrullah. Kalau tidak ada mereka, maka tiadalah manfaatnya bangunan. Seperti di zaman pandemi ini, sekarang bangunan-bangunan lembaga pendidikan kosong daripada murid-murid, mahasiswa-mahasiswa, santri-santri, siswa-siswa. Lalu apa intinya? Selama masih ada guru, ada murid, maka lewat Zoom pun jadi. Begitulah semua ilmu. Harus ada spirit yang abadi, yaitu guru. Dan yang abadi hanya Allah. Maka seorang guru ini harus mempunyai ilmu tentang Allah, sehingga dia diabadikan Allah dalam sanad-sanad para murid, sanad-sanad ahli zikir. Sahabat-sahabat Allah, dalam semua tarekat yang bersumber dari baginda Nabi Muhammad SAW, ada yang disebut dengan ijazah. Ada yang disebut dengan sanad. Dan semua ulama-ulama ahli zikir sepakat bahwa yang boleh mengajarkan zikir hanyalah seorang yang dapat izin dari mursyid sebelumnya. Sebagaimana teman-teman yang dimuliakan Allah, dosen hanya boleh menjadi dosen apabila dia diangkat oleh orang-orang yang punya otoritas di suatu lembaga pendidikan. Dalam artian si dosen ini harus melalui tahapan-tahapan pendidikan intelektual dan harus bergelar MA kah, doktor kah, PhD kah, dan lain sebagainya. Apabila ilmu-ilmu intelektual, ilmu-ilmu yang zahir harus melalui proses ini, ada syarat-syarat yang berat, ada legitimasinya, ada ijazah PhD doktornya. Apalagi ilmu tentang spiritual, harus ada gurunya, harus ada orang mengangkatnya, harus ada ijazahnya. Untuk keamanan ilmu ini benar bersumber dari Rasulullah atau tidak, maka harus ada isnadnya, sanadnya. Benarlah kata Imam Ibn Mubarak, al-isnad minad din. Bersanad, berguru, bersilsilah, berijazah itu bagian daripada agama. Maka sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, ambillah keberkahan guru-guru yang bersanad itu, jangan bertengkar, jangan banyak ikhtilaf, perbanyaklah ma'rifatullah, praktekkanlah dalam zikrullah. Baru kalbu kita tenang, kita akan didekatkan oleh Allah kepadanya. Allah lah yang menyebut kita, bukan kita lah yang susah-susah mendatanginya. Siapa yang mendatangiku dengan berjalan, aku datang kepadanya dengan berlari. Apa maksudnya? Jika engkau benar-benar ingin mengenal Allah, engkau datang kepada Allah, Allah akan menjemputmu, Allah akan mengambilmu, Allah akan mengundangmu. Mari berguru kepada ahli-ahli zikir sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.